Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segala puji hak milik Allah, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapa dan ibu dan seluruh jamaah salat subuh yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, iblis laknatullah alaih itu pernah menangis, meronta dan bersedih. Kalau bahasa anak sekarang, gegana katanya, gelisah, galau, merana. Begitulah lebih kurang. Berapa kali iblis itu sedih dan menangis? Ada 4 kali. Yang pertama, hina lu'ina, ketika iblis itu dilaknat oleh Allah. Yang kedua, wahina uhbita, pada saat iblis itu turun diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena iblis ini satu makhluk yang disuruh oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Dia membangkang, dia durhaka, tidak mau memenuhi apa yang telah diperintah oleh Allah. Sebahagian orang yang imannya tipis mengatakan begini, iblis itu adalah satu makhluk yang ketauhidannya, akidahnya itu lebih bersih, katanya, lebih suci. Kenapa? Karena iblis pada saat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis itu tidak mau. Itu bertanda bahwa iblis itu akidahnya sangatlah bersih dan suci, katanya. Imam Asy'arawi rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahwa sebenarnya yang pertama sujud yang diperintahkan oleh Allah ini bukan sujud ibadah, bukan sujud menyembah, karena sujud ibadah dan menyembah hanyalah kepada Allah. Lalu yang kedua, iblis tidak sadar bahwa yang memerintahkan itu adalah Allah. Andaikan iblis ini mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka dia bukan makhluk yang dilaknat dan tidak diusir. Akan tetapi iblis ini membangkang, aba wastakbara. Kalau Al-Quran menjelaskan, dia enggan dan dia takabur, dan iblis ini mengatakan ana khairum minhu,
saya itu lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min tin, engkau ciptakan Adam itu dari tanah, wa khalaqtani min nar, sedangkan aku, kata iblis, engkau ciptakan dari api. Ini penyakit hati, Pak. Iblis ini kalau dibandingkan ibadahnya dahulu dengan ibadah kita, itu antara langit dengan bumi. Luar biasa ketaatan iblis sebelum dilaknat dan diusir oleh Allah. Kesalahan iblis ini tidak mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan dia punya sifat sombong. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam alaihi salam. Ini salah satu penyakit hati yang harus kita hindari. Berbuat baik itu bagus. Merasa lebih baik daripada orang lain, ini celaka. Walaupun kita sholat 5 waktu, setiap 5 waktu itu kita ke masjid, lalu ada orang umpamanya yang kita lihat di luar sana pekerjaannya mencuri, pekerjaannya mungkin minum, tidak berpuasa, dan itu juga tidak boleh terlintas dalam hati kita, oh saya itu lebih baik daripada dia. Salat saya rutin, sedekah saya rutin, dia pekerjaannya seperti itu pasti ahli neraka. Na'udzubillah, tak boleh. Berbuat baik itu bagus, tetapi merasa lebih baik daripada orang lain, ini bisa celaka. Begitulah kejadian iblis ini. Lalu yang ketiga, kapan iblis itu menangis dan bersedih? Pada saat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia ini. Lalu yang keempat, pada saat Allah menurunkan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai kepada akhir. Ada ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu terhimpun dalam satu surah Al-Fatihah. Dari surah Al-Fatihah ini terhimpun di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini terhimpun daripada titik huruf ba. Kebiasaan kita di malam 17 Ramadan, itu kebiasaan kita memperingati nuzulul Quran. Tadi malam ada acara nuzulul Quran? Tidak ada. Kebiasaan kita, tapi ini bukan wajib. Nuzulul Quran, proses turunnya Al-Quranul Karim. Kapan Al-Quran itu diturunkan? Itu di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Pertama kali Al-Quran diturunkan malam Lailatul Qadar, itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah Sama'id Dunia,
itu langsung satu kali, jumlatan wahidah, dari juz pertama dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, 30 juz. Itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Jadi yang kedua, turunnya Al-Quran itu dari sama'id dunia yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara berangsur-angsur, bertahap. Pertama kali dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu langsung 30 juz, sedangkan dari sama'id dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara berangsur-angsur. Lalu ayat ataupun surah pertama kali yang diterima oleh Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat. Lalu kenapa Al-Quranul Karim itu tidak diawali dengan Iqra, tapi diawali dengan surah Al-Fatihah? Kenapa? Karena memang pada saat penurunan yang pertama kali dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu memang seperti Al-Quran yang ada di sekarang, diawali dari surah Al-Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas. Tetapi pada saat menurunkan kepada Nabi Muhammad itu memang surah Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Walaupun sebahagian ulama mengatakan bahwa itu bisa ijtihad para sahabat pada saat penulisan Al-Quranul Karim yang diperintahkan oleh Rasulullah. Dahulu Al-Quran itu belum ditulis pada zaman Nabi. Awal-awalnya belum ditulis. Belum seperti mushaf yang 30 juz sekarang. Akan tetapi pada saat terjadinya perperangan, lalu sahabat-sahabat penghafal Al-Quran itu berguguran, akhirnya Nabi memerintahkan beberapa sahabat untuk menulis Al-Quranul Karim. Kadang Al-Quran itu ditulis dari kulit-kulit onta atau di tulang-tulang. Tidak seperti sekarang di kertas dengan mudah. Ada komputer, ada laptop. Kalau dulu tidak. Dan itu belum tersusun dari juz pertama sampai juz 30. Tetapi kapan Al-Quran itu terkumpul menjadi 30 juz seperti mushaf yang sekarang kita miliki, itu pada zaman Khalifah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Maka disebut dengan Mushaf Utsmani. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu Al-Quranul Karim ini tersusun dengan benar, diawali dari surah Al-Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas. Al-Quranul Karim ini berbeda dengan kitab-kitab terdahulu.
Kitab-kitab terdahulu itu sebelum Al-Quran diturunkan, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Taurat. Apa di antara perbedaan kitab terdahulu dengan kitab Al-Quran? Kalau kitab-kitab terdahulu ajarannya terbatas. Ajaran Taurat, ajaran Injil, ajaran Zabur itu tidak berlaku setelah Nabi Muhammad itu diutus dan diturunkan Al-Quranul Karim. Sedangkan aturan Al-Quran sampai hari kiamat nanti tetap berlaku. Al-Quran kalau kita baca, maka itu menjadi ibadah. Al-Quran tidak dicampuri dengan tangan manusia. Pernahkah orang menantang Al-Quran itu dibuat oleh manusia? Pernah. Siapa namanya? Di antaranya Musailamah Al-Kazzab. Dia ingin membuat Al-Quran, dia ingin membuat surah menandingi Al-Quranul Karim. Apa di antaranya yang dibuat oleh Musailamah Al-Kazzab? Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Kata dia, gajah. Apa itu gajah? Gajah itu apa? Dia punya belalang, apa namanya itu? Belang yang panjang. Kata dia, ingin menandingi Al-Quran. Manfaatnya tidak ada. Susunan katanya pun tidak seindah Al-Quran. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kata Allah, wahai orang-orang yang ragu terhadap Al-Quran, kalau kalian ingin menantang, kalau kalian ingin menandingi Al-Quran, buat saja satu surah saja yang indahnya sama seperti Al-Quran. Tidak ada. Kalau engkau tidak mampu seorang diri, kata Allah, fada'u syuhada'akum, maka panggil teman-temanmu, panggil raja-rajamu, panggil sahabat-sahabatmu, kalian berkompromi untuk membuat satu surah saja seperti keindahan Al-Quranul Karim. Tidak ada. Karena Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, terlepas daripada campur tangan daripada manusia. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak ikut campur tangan terhadap firman-firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Maka ada namanya Al-Quran, ada namanya hadis kudusi, ada hadis biasa. Al-Quran itu tanpa campur tangan manusia, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis kudusi itu maksudnya, maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala, lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis itu setiap perkataan, setiap perbuatan, dan setiap persetujuan daripada Nabi Muhammad
itu disebut dengan hadis. Kalau kita membahasakan sabda, Nabi Muhammad bersabda, itu maksudnya hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, membaca Al-Quran sebagai ibadah dan bisa pembersih hati. Kata Nabi, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati-hati kita itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Besi berkarat, berkarat. Hati kita juga berkarat. Lalu Nabi ditanya, wa ma jila'uha ya Rasulullah? Kalau hati kami berkarat, bagaimana cara membersihkannya? Apa pembersih dan pengkilat hati? Kata Nabi, qiraatul Quran wa zikrul maut. Pembersih hati adalah membaca Al-Quranul Karim dan mengingat kematian. Maka dalam bulan suci Ramadan kita membiasakan tadarus Al-Quran tanpa sadar bahwa ternyata membaca Al-Quran itu bisa membersihkan hati kita dan mengingat kematian. Mengingat kematian ini supaya kita sadar ternyata hidup di alam dunia ini hanya sementara dan akhirat tempat yang selama-lamanya. Kata Nabi dalam satu hadis, la tadkhulul malaikatu baitan fihil kalbu. Malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam satu rumah kalau di dalam rumah itu ada anjingnya. Ini malaikat rahmat ya Bapak dan Ibu, bukan malaikat maut. Kalau malaikat maut, apapun kita pelihara di rumah tetap juga datang dia. Nanti pikir Bapak dan Ibu, untuk menghindari kematian tak masuk malaikat, pelihara anjing, mati juga. Sebahagian ulama memahami sesuai dengan teks hadis, kalau ada seseorang di dalam rumahnya ada anjing, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Akan tetapi sebahagian ulama dari kalangan ulama sufi, ulama tasawuf memahami hadis ini sebenarnya, kata mereka, yang dimaksud dengan rumah ini bukan rumah yang kita tinggali sekarang, bukan itu maksudnya. Apa maksud daripada rumah itu? Wal qalbu baitun, hati itu adalah rumah. Hati yang ada di dalam diri kita ini itu disebut dengan rumah. Maaf, kalau dalam hati kita itu ada anjingnya, apa anjingnya? Penyakit-penyakit hati. Kalau ada penyakit-penyakit hati, kalau ada anjing dalam hati kita, maka malaikat tidak akan masuk. Apa penyakit hati itu? Banyak. Iri, dengki, sombong, syahwat, ujub,
Itu penyakit-penyakit hati. Dan ini disebut oleh ulama sufi sebagai anjing-anjing dalam hati kita. Kalau ada anjing seperti ini, kalau ada penyakit hati seperti ini, maka malaikat tidak akan pernah masuk. Maka salah satu pembersih dan pengusir daripada penyakit hati kita tadi, pembersihnya diantaranya adalah membaca Al-Quranul Karim. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga mengamalkan isi Al-Quran. Kata Nabi, fima ma'na man qara'al Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Orang yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat, dan Al-Quran itu datang menjadi penolong, memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Siapa sahabat-sahabat Al-Quran? Adalah orang yang selalu membaca Al-Quran dan orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada Al-Quran, dan tentunya yang kita harapkan adalah juga syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini nanti bisa menjadi teman dan penenteram kita di alam kubur. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa bumi tanah ini memanggil kita setiap hari itu sampai 3 bahkan sampai 5 kali. Sampai 5 kali. Apa kata kuburan? Apa kata tanah kepada kita? Di antaranya yang pertama, wahai manusia, kata kuburan, ana baitul wahdah, saya ini nanti menjadi tempatmu dan kamu itu hanya sendirian. Kalau engkau ingin tentram, kalau ingin engkau punya teman, apa yang engkau lakukan sewaktu di alam dunia, maka engkau membaca Al-Quran. Ingin tentram, ingin punya teman, maka bacalah Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi yang mulia ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan hati kita semakin bersih, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ومحبة رسولك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan, dan semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power off.